Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Islamia Rifai, Ordisa Famia dari Departemen Teknik Informatika dengan NIM D121201006. Saya dari kelompok 1 yang telah melakukan percobaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal yang dipandu oleh Kak Faisal. Adapun berbagai istilah yang akan kita temui dalam materi ini yaitu yang pertama adalah getaran. Getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda di titik keseimbangannya. Yang kedua adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat atau perambatan energi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Ada juga sudut fasa. Sudut fasa merupakan sudut yang telah ditempuh oleh suatu benda yang bergetar. Amplitudo merupakan simpangan maksimum dari sebuah gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Dan yang terakhir adalah simpangan, yaitu jarak perpindahan titik pada medium. Selanjutnya adalah jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang terbagi atas dua, yaitu jenis gelombang berdasarkan zat perantaranya dan juga jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarannya. Jika dilihat berdasarkan zat perantaranya, gelombang terbagi atas dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang arah perambatannya memerlukan zat perantara, contohnya gelombang bunyi. Dan yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang yang arah perambatannya tidak memerlukan zat perantara, contohnya gelombang cahaya. Jika dilihat berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang terbagi atas dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya, contohnya yaitu gelombang tali. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal, yang merupakan gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya, contohnya yaitu gelombang pada pegas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja manfaat gelombang dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Berikut beberapa manfaat dari gelombang transversal. Yang pertama sebagai energi radio, yang kedua sebagai sinar X-ray, dan yang ketiga yaitu cahaya sebagai energi dan prinsip kerja satelit buatan. Dan masih banyak lagi manfaat dari gelombang transversal. Selanjutnya yaitu manfaat dari gelombang longitudinal. Yang pertama yaitu dapat mendeteksi janin dalam kandungan. Yang kedua, gelombang longitudinal juga dapat mendeteksi kedalaman laut. Yang ketiga, gelombang longitudinal dapat mengetahui kekuatan gempa yang terjadi. Dan masih banyak lagi manfaat dari gelombang longitudinal. Selanjutnya, kita akan melihat grafik dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pada gambar grafik gelombang transversal, kita dapat melihat bahwa terdapat satu lembah dan satu bukit. Jika keduanya digabungkan, maka akan terhitung satu lambda. Selanjutnya kita melihat gelombang longitudinal. Di situ kita melihat rapatan dan regangan. Jika keduanya digabungkan, maka akan terbentuk satu node atau satu lambda. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana persamaan dari simpangan. Untuk rumus persamaan simpangan yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Dengan omega yaitu 2V per T. Dengan K sama dengan 2V per lambda. Jika omega dan K diganti, maka menghasilkan rumus A sin 2V per T dikali dengan T plus minus 2V per lambda dikali dengan X. Untuk lebih sederhananya, 2V bisa dikeluarkan, sehingga menghasilkan rumus A sin 2V dalam kurung T per T plus minus X per lambda. Adapun keterangannya yaitu Y adalah simpangan dengan satuan meter, A adalah amplitudo gelombang dengan satuan meter, omega adalah kecepatan sudut gelombang dengan satuan radian per second. Untuk T kecil merupakan lamanya gelombang dalam bergetar dengan satuan second. Sedangkan untuk T besar merupakan periode gelombang dengan satuan second. K adalah bilangan gelombang,
X adalah jarak titik ke sumber yang bergetar dengan satuan meter, dan terakhir adalah lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Oke, sekarang kita akan membahas gelombang stasioner, tali ujung terikat, dan tali ujung bebas. Untuk tali ujung bebas memiliki rumus Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Untuk keterangannya, Anda bisa melihat pada slide. Dan untuk gelombang tali ujung terikat, rumusnya yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Untuk keterangannya, Anda bisa melihat pada slide. Dan terakhir, kita akan melihat contoh soal. Untuk contoh soal nomor 10 yang berbunyi, grafik dari satu gelombang berjalan seperti gambar di bawah ini, jika jarak P ke Q ditempuh dalam waktu 16 detik dan kita diminta untuk menentukan persamaan gelombang. Jawabannya, pertama-tama kita harus mengetahui rumus umum dari persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan A sin omega T dikurang Kx. Kita harus menentukan omeganya terlebih dahulu, yaitu omega sama dengan 2V dikali F. Untuk F-nya bisa didapatkan dari rumus N per T, dengan N sama dengan 2 dan T sama dengan 46. Langsung saja F-nya dimasukkan dan didapatkan hasilnya yaitu 4 per 46V. Selanjutnya kita harus mencari nilai K. Dengan K adalah 2V per lambda. Lambda bisa didapatkan dengan rumus S per N. Dengan S bernilai 400 dan N bernilai 2, maka hasilnya yaitu 200. Setelah lambdanya dimasukkan ke dalam rumus, maka hasilnya V per 100. Setelah semuanya didapatkan, kita langsung memasukkan ke persamaan gelombang. Dan hasil akhirnya yaitu minus 6 sin 4V per 46T ditambah V per 100K. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.